وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, marilah kuliah subuh pagi ini kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du fa ya ibadallah usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa itaiz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita bersama-sama dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid ini dalam keadaan sehat semuanya. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita sekalian, berkah usia kita, berkah rezeki kita, berkah keluarga kita, berkah ilmu kita, dan berkah segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam mudah-mudahan tetap Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita semua yang berusaha untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kelak kita semua nanti akan mendapatkan syafaat dari beliau, tentunya dengan izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat kelak insyaallah. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, Pak Mustafa kalau wau sampun sanjang kalih kula ki paketan sisan ngeten. Adzan man wau sing komat sanes kula gitu. Jane sekalian Pak Mus. Yo adzan yo komat ngimami sisan kon ngaji ngeten iki. Alhamdulillah. Dan maaf Ibu so Bapak, saya memang membiasakan ketika ada acara disuruh untuk ngaji, itu biasanya saya datang lebih awal daripada jamaahnya. Biasanya seperti itu, kecuali di sekolah lansia. Karena di sekolah lansia saya biasanya di jam kedua, mulai jam 10 sampai jam 11. Sehingga datangnya pasti lebih dulu murid-muridnya gitu. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama untuk muhasabah kepada diri kita masing-masing. Allah itu memberikan waktu kepada kita, dan banyak di dalam Al-Quran Allah bersumpah dengan waktu. Maka yang harus kita perhatikan adalah waktu-waktu kita. Karena pada hakikatnya Ibu dan Bapak, kita hidup itu sebetulnya menunggu waktu, Pak.
setelah kita sholat subuh, kemudian nanti akan menuju kepada sholat duhur yang kita tunggu. Sholat duhur itu pada hakikatnya kita sedang berjalan bersama dengan waktu tersebut. Sak sampunipun mangke sholat duhur, kita juga menunggu datangnya waktu asar, begitu seterusnya. Karena kita sebagai umat Islam, kita sebagai orang yang beriman, berbeda dengan orang-orang kafir. Kalau orang kafir itu biasanya menunggu aktivitas mereka itu menunggu kapan sih waktu makan, kan gitu. Karena di dalam Al-Quran disebutkan walladzina kafaru alladzina kafaru ya'kuluna wa yatamatta'una ya'kuluna wa yatamatta'una yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Orang-orang kafir itu hanya bersenang-senang saja, itu ya. Dan mereka makan seperti makannya binatang ternak. Kalau nang kandang ibu pitik, nawali pitik Jawa, ya. Pitik Jawa niku sing digulai empahan terus. Mangke liren sedelo. Saya perhatikan seperti itu. Begitu nanti liren sedelo, kelingan kok cari makan lagi. Begitu seterusnya. Dan itu diumpamakan oleh Allah seperti orang-orang kafir. Terus orang-orang kafir itu, perumpamaan orang-orang kafir adalah seperti binatang. Jadi mereka menunggu kapan sih waktu makan. Ya. Minal mat'am ilal mat'am, itu ya. Seko tempat makan yang satu kepada tempat makan yang lain. Tapi berbeda dengan kita. Karena kita sebagai umat Islam, ya, bukan hidup untuk makan, tetapi makan untuk hidup. Tapi orang-orang kafir boten. Karena tadi yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Orang-orang kafir itu hidupnya untuk makan. Maka boleh kita katakan Abdul Butun. Napa Abdul Butun itu? Hamba perut. Gitu. Masya Allah. Maka ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah, kita harus ada bedanya. Ya, karena kita sebagai umat Islam, sebagai orang yang beriman, harus berbeda dengan orang-orang non-Islam, orang-orang non-beriman. Maka kita sekarang ini sedang menunggu waktu duhur kapan datangnya. Yang kita isi dengan kesibukan-kesibukan yang mudah-mudahan kesibukan-kesibukan yang kita lakukan semuanya adalah bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi aktivitas kita bernilai ibadah semua. Nah, kaitannya dengan ibadah, ibu dan bapak, ada dua macam ibadah, ya, ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu ibadah-ibadah yang memang sudah langsung disyariatkan oleh Allah lewat Nabi kita Muhammad SAW, tetapi juga ada ibadah-ibadah yang ghairu mahdhah. Dan ibadah yang ghairu mahdhah itu justru malah lebih banyak dan tidak ada batasnya. Ada salah satu ibadah ibu dan bapak yang tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat, dan juga tidak mengenal berapa kali kita beribadah, yaitu zikir kita kepada Allah ibu dan bapak. Terus zikir menika salah satu ibadah yang tidak ada hubungannya dengan tempat, tidak ada hubungannya dengan waktu, dan tidak ada hubungannya dengan jumlah berapa kali kita ingat kepada Allah. Sebab Allah Subhanahu wa taala ngendika, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hei orang-orang yang beriman, ingatlah kalian kepada Allah dengan ingat yang banyak. Maka sengaja ibu saha bapak, apa yang saya baca di dalam sholat kalau wau ada kaitannya dengan ibadah. Ya ayyuhalladzina aman, ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Di rakaat yang kedua, fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum abaakum au asyadda dzikra. Di rakaat pertama surat Al-Baqarah, di rakaat yang kedua juga surat Al-Baqarah, yang kaitannya dengan aktivitas kita sehari-hari ibu dan bapak, yaitu beribadah.
Duduk kita dinilai ibadah oleh Allah, mendengarkannya kita dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin termasuk ngantuk dhewe, Pak. Leres mboten niki? Nek ngantuk niku ibadah mboten? Bisa bernilai ibadah enggak, Ustaz? Sakit mboten? Bisa bernilai ibadah? Sakit ya? Soalnya di zaman Rasulullah pernah. Di zaman Rasulullah SAW itu para sahabat ketika menunggu waktu sholat, mulai setelah sholat maghrib, duduk di masjid itu sampai tertidur sampai ngantuk kok. Ya muga-muga dinilai ibadah nanti nggih. Ibu bapak jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka kita ingat sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min qaumin yajtami'una fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum." Itu nggih. Illa nazalat alaihimus sakinah wa hafathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Illa nazalat alaihimus sakinah wa khafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarallahu fi man indahu. Ini sebuah hadis yang sahih, Ibu dan Bapak. Tidak ada satu kaum yang berkumpul, yang duduk-duduk di rumah dari rumah-rumahnya Allah, kata ingkang kita lampahi sak menika. Ngoten nggih. Sekedap. Assalamualaikum, Ustaz. Ya. Oke. Afan, ini saya baru ngaji. Nggih. Yang di rumah ada orang. Nggih. Makasih. Nggih, nyuwun pangapunten. Ibu saha Bapak, jadi apa yang kita lakukan hari ini, kita duduk di rumah dari rumah-rumahnya Allah, kan rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi kan masjid gitu ya. Jadi ketika kita duduk-duduk seperti ini, kemudian kita baca ayat-ayat Al-Quran, bukan hanya sekedar kita baca ayat-ayat Al-Quran, tetapi yatadarasuna bainahum, dipelajari ayat-ayatnya. Maka yang terjadi apa? Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan di dalam. Ketenangan itu di mana? Dalam hati. Kinten-kinten bapak-bapak, ibu-ibu menika sampun tenang napa dereng niki? Kan kita belum memikirkan apa-apa. Gitu kan? Kita masih punya ketenangan. Nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi rasa kasih sayang di antara kita. Wa khafathumul malaikah, dan para malaikat akan mendoakan kita, membentangkan sayapnya karena ridho terhadap kita. Wa dzakarallahu fi man indahu, dan Allah akan menyebutkan nama-nama kita untuk disampaikan kepada penduduk langit, para malaikat. Nama-nama kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini adalah motivasi Ibu dan Bapak, hadis ini adalah motivasi bagi kita sekalian. Bagaimana kita mustarih di dalam masjid yang kita penuhi dengan kegiatan-kegiatan. Lebih-lebih nanti di bulan Ramadan, Ibu dan Bapak. Kita itu kerasan di dalam masjid. Ada aktivitas-aktivitas selama di dalam masjid. Baca Al-Quran, zikir, berdoa kepada Allah, mungkin membuka buku-buku agama, mewasiatkan antara satu dengan yang lain, sehingga nanti akan timbul tadi sakinah, ketenangan, karena ada interaksi di antara kita semua, kemudian nanti akan menimbulkan rasa kasih sayang di antara kita. Dan itu semua adalah datang dari Allah. Ketenangan, kasih sayang itu datang dari Allah. Para malaikat mendoakan kita, Masya Allah. Malaikat-malaikat Allah itu la ya'sunallaha ma amarahum ma yaf'aluna ma yu'marun
mereka tidak pernah membangkang kepada Allah, tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan apapun yang Allah perintahkan dikerjakan. Sehingga ketika malaikat itu mendoakan kita, ya, 100% diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya masalahnya, kita ini sudah pantas atau belum untuk didoakan oleh para malaikat, kan gitu. Oleh sebab itu mari kita berusaha semaksimal mungkin untuk supaya kita ini dipantaskan oleh Allah, didoakan oleh para malaikat, dan kemudian doa itu dikabulkan oleh Allah. Ibu bapak jamaah rahimani wa rahimakumullah, apa yang kita lakukan ini mudah-mudahan hati kita pun juga terpaut kepada masjid, Pak. Wa qalbuhum mu'allaqun bil masajid, dan hati kita ini, hati mereka itu terpaut kepada masjid. Maka tadi di awal saya sampaikan bahwa pada hakikatnya hidup kita sebagai umat Islam, orang yang beriman, adalah menunggu datangnya waktu sholat. Artinya hati kita selalu terpaut kepada masjid. Allah bersumpah dengan berbagai macam waktu, ibu dan bapak. Ketika sore Allah bersumpah dengan wal asri, ketika malam hari wal laili, ketika subuh, ketika duha, ketika siang. Maka sekali lagi mari kita perhatikan waktu kita, ibu dan bapak. Jangan sampai kita ini tergilas oleh waktu disebabkan karena kita tidak bisa memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita. Saya kemarin ke Solo, itu di Kartosuro, itu saya di belakang mobil El Sape, itu ada tulisan yang istimewa, ada tulisan yang istimewa yang cuman saya tidak hafal 100% gitu. Jadi apa sih kemarin itu intinya bahwa itu menjadi motivasi untuk kita semua. Ada lagi tulisan yang sampai hari ini saya ingat, istighfar untuk hari kemarin, berdoa untuk bersyukur untuk hari ini, berdoa untuk hari besok. Itu saya baca di pintu truk, dan kemudian saya hafalkan istighfar untuk hari kemarin, karena hari kemarin tidak akan pernah terulang kembali. Mungkin banyak kesalahan-kesalahan atau kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan, baik sengaja atau tidak. Kemudian untuk hari ini kita bersyukur kepada Allah, diawali dengan bangun tidur kita, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kita langsung menyebut kepada Allah. Kemudian untuk hari besok kita berdoa, karena untuk hari besok kita belum tentu sampai hari besok. Maka ketika kita akan melakukan sesuatu tidak boleh memastikan. Illa ayyasha Allah wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun ghadan illa ayyasha Allah. Janganlah kalian mengatakan sesuatu itu pasti akan aku kerjakan besok, tetapi diawali dengan insya Allah. Itulah ajaran Al-Qur'an, itulah ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak sekalian, tadi malam saya ikut pengajian di Pucak Wangi, itu yang ngisi tausiahnya Pak Dul Jamil. Saya disuruh untuk kultum dulu. Kultum saya sampaikan tentang keistimewaan Al-Quran. Keistimewaan Al-Quran, di mana Al-Quran yang 114 surat, 30 juz, mulai dari ketika kita akan membaca Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, karena ada perintah wa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billah, itu sampai minal jinnati wan nas, mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, itu pada hakikatnya yang kita baca hanya 3 kalimat, Pak.
Ya. Yang kita baca mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, itu yang kita baca 3 kalimat saja. Apa itu? Isim, fiil, dan huruf saja, Pak. Sampun nate mempelajari menika ibu-ibu? Bapak-bapak nggih dereng? Isim, fiil, huruf. Isim itu kata benda, fiil itu kata kerja, huruf itu tidak jelas maknanya kecuali kalau sudah disambung dengan kalimat sebelum atau sesudahnya. Contoh, ketika kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, alhamdulillah adalah isim karena ada alif lam. Alhamdulillahi, lamnya disebut dengan huruf, Allahnya disebut dengan isim. Rabbu, Rabbi itu juga isim, Al-Alimina juga isim. Isim, fiil, huruf, isim, fiil, huruf. Hanya masalahnya ibu saha bapak, isim niku warna-warna, Pak. Ada isim jamat, ada isim insan, ada isim nabat, ada isim macam-macam. Belum nanti ada fiil. Fiil ada lafif mafruk, ada lafif makrun, ada fiil mudhoaf, ada fiil sahih, ada fiil mahmuz. Ini Pak Yasin. Leres mboten Pak Yasin? Ya. Subhanallah. Nanti isim ada isim mufrad, ada isim musanna, ada isim jamak. Jamak ada jamak taksir, ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muannas salim. Leres mboten Pak Yasin? Subhanallah. Makanya saya sampaikan bahwa Al-Quran yang 30 juz itu 3 kalimat saja, isim fi'il huruf, isim fi'il huruf. Coba. Yang kemudian ketika dirangkai menjadi ayat yang istimewa, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan tadi yang kita baca, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Maka jika kalian tidak bisa, dan pasti kalian tidak akan mungkin bisa, maka takutlah kepada neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang Allah sediakan kepada orang-orang kafir. Seandainya jin dan manusia berkumpul untuk menyaingi Al-Quran, tidak akan mungkin bisa. Subhanallah. Itulah keistimewaan Al-Quran yang menjadi pegangan hidup kita. Taraktu fikum amroini lan tadillu abadan in tamasaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulihi. Telah aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara yang apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Tapi kadang-kadang manusia sok ngengkel, Pak, sok golek dalan dewe di dalam mencari rezeki misalnya. Kulo niku mau bengi ora sengaja, Pak. Ndelok nang HP. Lah kok Gunung Kemukus ki kok jebolan rame yo, Pak yo. Ada ritual-ritual, astagfirullahaladzim, Masya Allah. Sing dorono kok kebanyakan wong Islam ya, Wan. La ilaha illallah salah satu maknanya adalah la roziko illallah. Tidak ada yang bisa memberikan rezeki kecuali Allah. Iwo dene kaya ngono nggih niku wau. Seorang percaya karo rezeki sing Allah berikan kepada kita. Bisa kurang wae menungso niku. Masyaallah. Winginane kula takziah. Diceritani. Bukan keadaan mayat sebelum meninggal yang diceritakan, tetapi yang diceritakan adalah tinggalan bapaknya yang meninggal itu. Alhamdulillah awet tahun 2010 niku iso ngumpulake 13 hektar. Dalam hati kita apa?
wong ya ora digawa. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malau wa addadah yahsabu annama lahu akhladah. Kalla. Jadi orang-orang yang mengumpul-ngumpulkan harta sebanyak-banyaknya itu jur dihitung-hitung, dikiranya dengan banyaknya harta yang dihitung-hitung itu akhladah iso nglanggengake uripe nang donya. Mboten saged. Kala ora babar blas. Dan tadi malam Pak Dul Jamil juga menyampaikan itu semua. Nggih. Sebulan harta benda yang kita kumpulkan sebanyak apapun niku mangke nek wis sedo itu sudah bukan milik kita. Rumah yang kita tempati itu dulu bukan milik kita. Harta yang kita miliki secara resmi ada SH, apa okay? Sertifikat hak milik itu dulu bukan milik kita dan kuat suatu ketika nanti akan bukan menjadi milik kita lagi. Makanya pada hakikatnya ibu dan bapak, hidup yang sesungguhnya itu bukan di dunia ini, tetapi nanti di surga itulah hidup yang sesungguhnya. Karena kholidina fiha, di dunia ini bukan tempat tinggal kita, tetapi tempat kita meninggal, Pak. Ya, leres mboten niki. Jadi dunia ini adalah tempat kita meninggal, bukan tempat tinggal kita. Saudara-saudara kita sudah banyak yang mendahului dan mereka tidak mau pulang lagi. Makanya rumah yang 1 kali 2 meter itu menjadi peringatan kepada kita semua. Ketika kita ziarah, ketika kita mengantarkan saudara kita yang sudah meninggal, itu menjadi peringatan untuk kita. Saya sering ikut membuat liang lahat. Kalau pas di rumah itu sering, saya kadang-kadang berpikir, saiki nyong gawe ake. Iya, suatu saat nyong mesti arep di gawe ake. Itu menjadi pengingat untuk kita semua. Makanya kalau ziarah kubur itu sebetulnya hanya ada 2 tujuannya, yaitu mendoakan dan mengingatkan orang yang akan mati, kan begitu. Tapi ini disalahgunakan, Pak. Golek rezeki jajal. Astagfirullahaladzim. Ada ritual-ritual perzinaan ketika maaf di Gunung Kemukus itu, alam bisawab itu nggih, ben dilancarke rezekine njur pripun. Astagfirullahaladzim. Nah, ini kerusakan-kerusakan yang dilakukan oleh manusia yang hidup di dunia ini bukan hanya sekedar fisik bumi yang dirusak, akidah dirusak, ibadah dirusak, adab juga dirusak. Masya Allah. Nah, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang istiqomah di dalam kebenaran, Pak. Istiqomah di dalam kebenaran. Saya ingat sebuah mahfudhat ibu dan bapak, ini yang mudah-mudahan nanti juga menjadi motivasi untuk kita semua. Kalau tadi saya mengatakan bahwa bukan hanya sekedar fisik bumi yang dirusak oleh manusia, tetapi tatanan, aturan, akidah, ibadah itu juga dirusak, ibu dan bapak. Napa meneh hukum Pak saniki, Pak. Ini betul. Karena ternyata kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah SAW, bahwa hidup kita sebagai umat Islam, sebagai orang yang beriman, tidak akan pernah terlepas daripada adab atau hukum, Pak. Yeah. Tidak akan pernah terlepas dari hukum kita itu, hukum atau aturan atau undang-undang. Masuk rumah, keluar rumah itu juga ada aturannya di dalam agama kita. Masuk keluar masjid ada. Pakai pakaian. Bahkan Rasulullah di dalam hadis itu mengatakan tana'ul. Ketika Rasulullah memakai sandal saja, tana'ul namanya.
Ya, itu juga Rasulullah tayamun, mendahulukan yang kanan. Berarti hidup kita memang diatur semua. Makanya ada mahfudzat yang mengatakan begini. Ini mudah-mudahan nanti Pak Yasin bisa hafal nih. Kira-kira sakit mboten Pak Yasin? Kalau yang tak sebut Pak Yasin itu pasalnya yang paling apal Mas Agus, Pak Riyati nggih. Pak Mustafa nih sing kula apal. Pak Ali sehat Pak Ali nggih. Insyaallah. Likulli syai'in zinatun fil wara wa zinatul mar'i kamalul adab ma wahaballahu limri'in hibatan afdalu min aqlihi wa adabihi qad yasraful mar'u bi adabi fina wa in kana wadi'an nasabi man kana muftakhiran bil mali wan nasabi innama fakhruna bil ilmi wal adab huma hayatul fata fa in faqada fa inna faqdal hayati aliyaku bihi la tangdurunna li athwabin ala ahadin in rum tata'arrufu fangdur ilal adab. Pripun niki? Setiap apapun yang Allah ciptakan di muka bumi ini maka punya kelebihan, Pak. Zina punya perhiasan. Ada perhiasannya. Wazinatul mar'i kamalul adab, dan adapun hiasan seseorang manusia itu terletak pada adabnya. Ya, terletak pada adabnya. Karena ternyata kalau kita perhatikan manusia yang tidak beradab itu justru malah lebih jelek daripada binatang. Naudzubillah. Wazinatul mar'i kamalul adab. Ma wahaballahu limri'in hibatan. Allah tidak memberikan sesuatu pemberian yang lebih baik kepada manusia yang melebihi baiknya adab. Tidak ada. Ma wahaballahu limri'in hibatan afdalu min aqlihi wa adabihi. Yang lebih utama, yang lebih baik yang Allah berikan kepada manusia itu adalah akal dan adabnya atau budi pekerti. Qad yasraful mar'u bi adabihi fina wa in kana wadi'an nasabi. Sungguh seseorang itu telah mulia karena adabnya. Meskipun ia terlahir dari keluarga yang tidak punya apa-apa, tetapi memiliki adab yang luar biasa, maka di hadapan Allah dia akan lebih mulia dibandingkan dengan anak orang kaya, tetapi anak orang kaya itu tidak memiliki adab. Di hadapan Allah lebih mulia. Qad yasraful mar'u bi adabihi. Man kana muftakhiran bil mali wan nasabi, siapapun orang yang membanggakan karena kekayaan dan karena keturunan, tetapi kita sebagai umat Islam, sebagai orang yang beriman, kita akan bangga dengan adab yang kita miliki. Huma hayatul fata fa in faqada. Ilmu dan adab itu menjadi ciri khas orang yang beriman. Ciri khas orang yang beriman adalah ilmu dan adab. La tangduronna li athwabin ala ahadin in rum tata'arrufa fangdur ilal adabi. Ketika kalian menginginkan untuk mengenal seseorang, jangan dilihat dari pakaian yang ia kenakan, tetapi lihatlah adabnya. Subhanallah. Saya ulangi, Ibu dan Bapak. Likulli syai'in zinatun fil wara wa zinatul mar'i kamalul adab. Ma wahaballahu limri'in hibatan afdalu min aqlihi wa adabihi. Qad yasraful mar'u bi adabi fina wa in kana wadi'an nasabi. Man kana muftakhiran bil mali wan nasabi innama fakhruna bil ilmi wal adab. Huma hayatul fata fa in faqada fa inna faqdal hayati aliyaku bihi. La tangdurunna li athwabin ala ahadin in rum tata'arrufu fangdur ilal adab. Ini Fir'aun niku pinter napa mboten? Pinter nggih? Tapi karena tidak punya adab, Pak. Maka ketika dia menjadi raja pada saat itu, nggawe peraturan sak geleme dhewe, nggih mboten? Karena tidak memiliki adab, padahal pinter.
Mosok ono peraturan kok nek ono bayi lanang lahir di niku peraturan sapa? Fir'aun. Pinter toh, tapi karena tidak punya adab. Naudzubillah. Maka alhamdulillah ibu dan bapak kita punya keimanan kita kepada Allah, punya adab, mudah-mudahan istiqomah terus. Istiqomah. Lah niki kula niku kadang-kadang ngeten, Pak. Kan niki nuwun ngapunten nggih. Ngajine kula meloncat-meloncat tapi mudah-mudahan nanti banyak manfaat atau banyak pengetahuan atau banyak ilmu yang bisa panjenengan dapatkan ngeten nggih. Waktu antara adzan dan iqomah itu nggih, waktu antara adzan dan iqomah itu ketika kita berdoa kepada Allah itu layu rodu, Pak. Tidak ditolak. Iya betul. Tapi kita jarang loh yang memanfaatkan itu loh, Pak. Gimana? Kita jarang memanfaatkan waktu yang apabila kita berdoa kepada Allah itu dikabulkan, tidak ditolak. Yaitu ma bainal adzani wal iqomati. Ad-du'a bainal adzani wal iqomati la turaddu. Dongo antarane adzan tekan iqomat itu tidak ditolak. Tapi piyambak nuwun sewu, Pak. Niki sok-sok piyambak niku sok mboten manfaatkan waktu itu. Lah nggih. Cuman masalahnya kita di rumah sok. Ngeten. Komat gak kita kok leres mboten. Itu banyak sekali di masjid-masjid atau musala-musala kebanyakan seperti itu, Pak. Yang kemudian ono sing sok anu juran. Lah nek dungane karo wong aku ora apa-apa. Nggih mboten? Donga karo mlaku saka omah tekan masjid niku kan memang ada syariat untuk berdoa, kita untuk zikir. Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran. Nggih. Wa basari nuran wa amami nuran wa khalfi nuran wa an yamini nuran wa an yasari nuran wa fauqi nuran wa tahti nuran. Allahumma ij'al fi kulli badani nuran, kan begitu. Itu doa ketika kita berjalan menuju ke masjid dari rumah. Boleh kita berdoa antara adzan dan iqomah sambil berjalan, tidak dilarang. Cuman mbok yo aja kebangetan ngono lho karepe kula niku. Mosok apa angger mangkat maring masjid kok nek komat. Karo mlayu sisan. Sing omahe cedhak aja dinganu, Pak. Aja seru-seru, Pak. Sing omahe cedhak. Nah, padahal kalau di dalam hadis ketika sudah dikumandangkan adzan, kemudian kawan kita itu disuruh untuk berjalan biasa saja. Nggak usah sambil lari-lari. Nggih, nek kesandung malah ora sido tekan masjid kok. Makanya sebisa mungkin ya kita datangnya tentunya sebelum adzan. Karepe masalahnya karepe kaya ngono terus ya, Pak. Jadi karepe ring masjid itu nek wis komat masalahnya gitu. Monggo. Tapi biasanya nggih nuwun sewu. Niku iso nek dhewe pas poso. Itu kita datangnya sebelum adzan. Kenapa? Karena ada takjil bareng nantinya. Otomatis tekone mesti sadurunge adzan. Hal yang seperti itu nek iso mbok sak di luar Ramadan juga bisa ngeten lho. Nggih. Karena nuwun sewu, sekali lagi Ibu dan Bapak, bahwa hidup kita itu menunggu waktu sholat sudah. Haestu hanya menunggu waktu sholat. Jenengan kalau silaturahmi ke rumahnya Pak Dul Jamil, itu ada tulisan hidup ini menunggu mati, ngono tulisannya. Menunggu ajal, maaf ya. Hidup ini menunggu ajal. Kaitanipun kalian menikah, Rasulullah itu pernah menyampaikan kepada para sahabat, para sahabatku, atine dhewe ki iso loro, bisa berkarat seperti berkaratnya besi.
Kemudian sahabat bertanya, lanjur obatnya napa duh Rasulullah? Ngeten. Nggih, apa obatnya? Dua, Pak. Qiraatul Quran wa dzikrul maut. Maca Quran karo ingat mati. Nggih. Maka tadi ayat yang saya baca di rakaat kedua itu kaitannya dengan ibadah haji, Pak. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum au asadda dzikra. Maka apabila kalian sudah selesai, kalian semua sudah selesai melaksanakan ibadah haji tanggal 8 tekan tanggal 13 kuwi, ngoten nggih. Maka ingatlah kalian kepada Allah seperti kalian itu dulu mengingat bapak-bapak kalian. Jadi di zaman dulu niku nek haji niku sing dieling-eling ora Gusti Allah tapi bapak-bapakne dhewe. Orang tua kita yang diingat. Pada saat itu asbabun nuzulnya. Nggih. Nek sampean kabeh wis rampung leh nglasanakaken haji, nggih, rukun sunnah wajibnya sudah dikerjakan semua sampai tanggal 13 Dzulhijjah, maka ingatlah kalian kepada Allah sebagaimana kalian dulu ingat kepada bapak-bapak kalian. Maka dari sebagian manusia ada yang berdoa kepada Allah hanya untuk dunianya saja, sehingga nanti kelak di akhirat tidak dapat apa-apa. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan dari mereka ada yang berdoa kepada Allah untuk dunia baik, untuk akhirat juga baik. Mereka itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang mereka usahakan. Yeah. Mula jangan, kita tidak usah heran ana wong bar haji kok njur malah sugih ora memper tapi salate sok ditinggalake nggih pirang-pirang. Sebab sing disuwun karo Gusti Allah ming donyane tok. Nggih. Kathah, Pak. Nggih. Bali haji tekan rumah bercerai juga banyak. Soalnya nang kono Masya Allah. Faminan nasi mayyakulu rabbana atina fid dunya wa malahum fil akhirati min khalaq. Wa minhum mayyakulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi Allah akan memberikan sesuai dengan apa yang kita minta ternyata. Subhanallah. Saya itu dulu waktu melaksanakan ibadah haji itu dungane pun Allahumma inni as'aluka innova ngono malahan. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada Engkau innova. Temenan, Pak, iso tuku innova temenan. Senajan innovane njur dicucuki pitik. Langgo nyarutang mergo ngono ya Pak Yasin ya. Ora ya Pak Yasin ya. Orang dunia kok nggih Pak ya. Subhanallah. Maka Bapak Ibu sekalian yang insya Allah gitu nggih 2026 ini akan melaksanakan ibadah haji, nggih, luruskan niat yang jelas, luruskan niat. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umroh kalian hanya untuk Allah. Kalau kemudian nanti setelah ibadah haji, kemudian Allah memberikan kekayaan, itu bonus tentunya kan begitu. Tapi yang kita raih adalah haji yang mabrur. Karena haji mabrur itu tidak ada pahalanya, Pak, kecuali surga. Coba. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah. Swarga kok. Subhanallah. Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niki suruke jam pinten niki mangke? 48. Niki wis meh berarti niki nggih. Tasih dangu. Oh nggih. Saya 10 menit meneh. Nggih. Ngaten nggih. Mboten do keseso menika. Mboten. Oh nggih, 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 nggih. Nggih, nggih, nggih. Matur suwun, nggih. Oh kan gek tak wacaake ngono nggih. Nggih, 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 nggih. Nggih, berkaitan dengan adab Ibu dan Bapak. Apa sih kehidupan kita yang tidak berkaitan dengan adab? Tidak ada, Pak. Nggih. Wong tuwa karo anak enten adabe mboten?
Ada nggih? Bagaimana kita mendidik anak untuk supaya mereka menjadi anak solih, solihah, dan sekaligus bisa mensolihkan orang lain. Adab orang tua terhadap anak itu nggih. Mulai dari nggih nuwun sewu, sebetulnya itu mulai dari pernikahan Pak, ternyata Pak. Karena untuk mendapatkan keturunan yang solih solihah itu juga berawal dari pernikahan yang benar sesuai dengan syariat Islam. Iya betul. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kehidupan Nabi Nuh alaihi
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله